Kalau Koedi aktif di partai. Iya, partai. Kamis ini saya dipanggil Pak Hasto ke Jakarta ya. Oh, Hasto. Hasto. Ya program rumah gratis buat fakir miskin. Dulu sempat jalan berapa lama dengan grup? Itu nawarin saya masuk, tapi mereka nggak mau. Mereka lebih prefer konsepnya masuk ke properti lagi. Ada duit dimasuk no tanah lagi, dimasuk no lagi. Tidak ada putaran cepatnya waktu itu. Tak masukin namanya dia nggak mau. Sempat aku presentasi di ESA, Gerah SA, masih jaya-jayanya, masih berkibar itu. Dia merasa aku jual tanah lebih cuan, maksudnya dia untung beli tanah lagi belakangnya, kayak gitu Pak sahabat. Jadi sampai sejauh ini sudah pernah bergandeng tangan dengan developer untuk aktivitas? Belum, ini baru sejak saya nggak boleh masuk sama OJK ke pemerintah, saya baru bulan Juli ini saya masuk ke presentasi program ini. Dasar alasan apa OJK tidak mengizinkan? Ya basically pesanan dari kepala daerah yang tidak puas, artinya kan mereka minta uang di depan. Nah itu yang dimana saya nggak bisa ngasih, kan saya konsepnya saya jual sahamnya ke venture capital pada waktu nanti perusahaannya sudah bagus. Kalau di awal mereka minta 20%, duit dari mana Pak? Saya investasi satu kabupaten itu 1 triliun. Kalau minta 200 M dulu di mana? Uang duitnya siapa? Itu Pak. Jadi saya ini belum aktivitas, belum transaksional. Jadi OJK nggak bisa nyalain saya ini belum transaksi loh Pak. Saya baru cuma MOU aja. Baru MOU buat PT kan. Kita PT masukin modal. Lalu pemerintah yang kerjasama sama saya nggak perlu kasih modal. Lewatnya lewat anak perusahaan BUMD. Jadi kan nggak lewat DPRD. Mereka nggak keluar modal, baru tahap ketiga saya akan flip pakai strateginya Tokopedia atau Nadiem Makarim, saya jual sahamnya. Belum sampai itu, baru step pertama. Step MOU aja, sudah dilarang. Dia bilang semua investasi harus lewat dia. Ya, saya sangat tahu kan yang menghimpun dana baru lewat dia. Saya nggak menghimpun dana. Saya bawa investor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kan nggak menghimpun dana. Terus, makanya saya jalannya baru bulan Juli ini saya ke swasta. Nah, saya budget yang selama ini untuk pemerintahan saya pindahkan ke swasta. Makanya saya lagi cari minimal tanahnya sudah clear, bangunannya sudah terdiri 20%, saya injek semua. Jadi developer nggak perlu pakai keluar modal, nggak perlu pakai bank, konsumen nanti dapat fasilitas cicilan 1% selama 100 bulan tanpa bunga, tanpa DP, tanpa BI checking. Lah profit you dari sumber mana kalau Ini tak jelasin. Makanya itu belum sama Steve ya. Nah Steve saya jelasin. Di presentasi ini saya jelasin. Semua. Loh, kalau Om Steve sibuk, Papa suruh jalan, jadi Om Steve tidak usah hadir. Nyusul. Hah? Saya jalan dulu aja ya. Coba tanya yang jelas, daripada sepotong-sepotong. Komen toilet. Oh, toilet. Main golf juga Pak Sabar? Enggak, mereka berdua. Oh iya golf. Tapi lebih sering si cewek. Jarang cewek mau golf. Nanti perawatannya mahal. Anak saya cewek tak namanya Michelle bisa pemain golf. Kayak Michelle Lee. Iya. Yo. Pasti bagus. Oke. Ya, oke. Thank you Pak, ini Pak. Ya. Presentasinya. Ya. Oke. Ya. Atau ganti kok, bangkunya mungkin bangku akan enak. Ya. Nah, Enggak apa-apa. Rumah. Oke.
Oke. Thank you semuanya waktunya Ya. dengan presentasi. Jadi ini adalah program kami untuk mengenalkan bagaimana solusi dunia properti menghadapi corona, ya kan? Sekarang dunia properti ya posisi seperti winter, artinya winter ini ya kita ngomong beda sama tahun 1998 yang konsepnya hanya Indonesia, Asia aja, tapi ini ngomong seluruh dunia. Tapi yang menarik dari konsep winter ini, 2018 sudah ada yang ngomong bahwa winter akan ada. Nah kebetulan ini yang bicara nih. Siklus kehidupan. Berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju, negara-negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, akhir-akhir ini, hubungan antar negara-negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Ini kalau saya jadi ketemu Pak Jokowi, saya bertanya, 2018 per tahun nih winternya kami nih. Saya kebetulan kemis mau ketemu Pak Hasto, rencana kita punya program 1 juta rumah kita berikan ke fakir miskin, gratis. Nah ini video perjuangan perusahaan kami selama 5 tahun. Jadi kalau background perusahaan kami, saya keponakannya dari Pak Franciscus Avandi, sekarang presiden direkturnya Caron Popat. Jadi owner di perusahaan saya ini 50% tante saya, Susan Avandi, di background perusahaan kami. Jadi apa yang kami lakukan untuk Indonesia, edukasi terkait konsep terus perusahaan dan uang bank. Ya, jadi
Itu yang kami lakukan. Hari ini corona membuat impact, dulunya ramai Jakarta, Ring Road, sekarang sepinya bagian lain. Jadi inovasi kami sebetulnya kami sudah lempari program ini saat tahun lalu, skema program properti bebas bunga, bebas DP, bebas biaya checking, bebas pakai bank. Itu kami masukkan ke gubernur, wali kota, bupati. Jadi saya nggak masuk ke bantuan ke developer karena bagi saya kurang besar. Karena saya kapan bermain venture capital, saya basically harus 1 triliun lebih. Nah ini saya ke bupati 1 triliun, ke gubernur 10 triliun. Nah ini sama gubernur Haji Ali Sulawesi Barat. Kenalkan nama saya Maxwi, saya dengan Gubernur di Sulawesi Barat, Pak Ali. Ya, Pak Ali kita merencanakan kerjasama membangun Provinsi Sulawesi Barat bebas riba. Terima kasih ya. Tentu saya sangat gembira ada di ketemu ini dan bersama kita saling menjalankan dulu saat ini. Nanti insya Allah kita menindaklanjuti apa yang bagus jalankan bersama. Mungkin ada yang dapat sampaikan dari dalam kebijakan kita akan sempurnakan sehingga di sektor yang tepat. Perlu kita harus tepat ya, jemping-jemping. Iya. Tentu saya sangat gembira karena berkaitan dengan visi-misi saya itu ya memang membangun ekonomi. Nah, kemudian salah satunya sumber daya manusia yang utamakan kebutuhan hidup, kemudian membangun konektivitas antar wilayah dan pemerintahan yang baik. Itu di dalamnya ada budaya, ada kesehatan dan segalanya. Insya Allah kita akan membangun kembali bersama. Ya. Jadi kita akan mengubah sistem ekonomi di provinsi itu dengan konsep ekonomi berbagi atau konsep anti riba. Jadi nggak pakai bank, semua kita langsung direct gitu. Saya dari tahun lalu dari Sabang sampai Merauke itu saya keliling ada 60 kepala daerah. Semua terima luar biasa karena program ini cicilan 1% selama 100 bulan tanpa DP, tanpa bunga. Belum lagi program untuk fakir miskin itu rumah gratis. Dan kita nggak rugi karena not a charity business, this is a social business, ya kan? Semua terima dengan baik. Tapi kenapa cuma 8? Ya mungkin Pak Sabar tahu lah, under table-nya itu kan kita tahu juga sistem ekonomi politik kita kan high cost, ya kan? Jadi cuma 8 aja, karena saya nggak kasih uang sama sekali. Jadi itu kejadiannya. Jadi begitu saya mau jalan, corona setelah selesai mau jalan, saya dipanggil OJK, 2 hal yang ditanya sama dia. Karena dia dapat pesanan dari bupati yang minta sama saya uang, nggak saya kasih. Satu, uangmu dari mana? Kedua, labahmu dari mana? Karena ini akan membuat developer properti tutup atau bank tutup. Satu, saya bilang, saya memakai strategi itu ada 3 step. Step pertama MOU, yang tadi. Step kedua buat PT, via BUMD, jadi nggak ikut DPR, nggak perlu hearing sama DPR, anak perusahaan BUMD. Lalu mereka nggak keluar uang sama sekali, nggak pakai dana APBD. Lalu step ketiga saya flip jual, kayak Gojek, Tokopedia hari ini. Kedua, kenapa saya untung? Ini saya mau saya presentasikan. Gitu. Sampai saya foto-fotoan sama OJK 3 Juli saya masuk pertama kali di sejarahnya OJK. Jadi CEO daripada Pak Yandeli, ya, siapa? Jadi Pak Yandeli yang bertugas nanti dia yang bertemu dengan pengusaha-pengusaha UMKM. Oke, jadi sampai 3 Juli saya dimasukkan bahwa dunia pendidikan, konsultan bisnis, siap investasi bodong. Padahal semuanya tuh falas-falas yang himpun dana. Saya nggak himpun dana. Saya tuh bawa dana keluar dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan ini belum masuk, belum transaksional. Saya protes, 11 Juli saya dianulir sudah, CNBC. Tapi saya terus waktu saya minta surat permintaan maafnya OJK. Ya saya harap dengan ketemu Pak Hasto ini, saya nggak berpikir hari ini masuk ke pemerintahan. Bagi saya trauma sudah. Saya masuk ke swasta. Tapi kalau Pak Hasto minta saya minta dicabut dulu OJK. Saya nggak mau politik Pak, sehingga ini betul-betul membangun Indonesia. Apalagi kena pandemi corona ini. Jadi yang kita lakukan adalah mendisrupt dunia properti dan dunia perbankan. Ya, nanti kalau
kita tahu hari ini konsep sharing ekonomi ada di mana-mana. Bluebird aja hari ini sudah katangan. Karena model bisnis mereka sudah tidak up to date lagi, berbeda dengan Gojek. Pasar Bodok, kena Lazada, kena Tokopedia, Shopee, Airbnb. Airbnb ini adalah perusahaan hotel seluruh dunia paling terbesar tapi tidak punya hotel. Ya, jadi saya sering hari ini tahun lalu 2 tahun berturut-turut saya sama Pak Ian sering presentasi ke staf presiden. Tapi ya gitu, tidak ada kabar. Jadi program ini basically sudah kita rancang 5 tahun yang lalu. Kita coba presentasi ke staf presiden, presentasi, ya hasilnya Bapak tahu sendiri. Akhirnya kita jalan sendiri. Jadi program ini ada keuntungannya tidak pakai kredit usaha. Bank, cicilan ke konsumen 1% per bulan selama 100 bulan, tanpa DP, tanpa bunga, tanpa KPR. Lalu keuntungannya, hari ini developer rata-rata keuntungannya 10-30%. Tapi dengan program kita, 5,5% per bulan dikalikan 100 bulan, 550%. Lebih profitable. Go public, dan yang terakhir ini ada freemium property. Kita bisa menjadikan orang cicilan 1%, dia tidak perlu bayar cicilan selama 100 bulan. Makanya programnya namanya freemium property. Nah ini yang kita training agent era, kantor era, private tentang program ini. Nanti mereka akan jadi pasukan kita. Jadi bagaimana mesin untuk keuangan kita di sini kita karena kita punya 2 mesin. Selama ini developer hanya punya 1 mesin. Model bisnisnya proyek 100 miliar, dia cuma keluar 10 M aja bisa diputar. Karena dia begitu bangun jual ke bank. Tapi model kita enggak. Kita pure kita bangun penuh. Jadi kalau hari ini saya investasi 1 triliun ke kabupaten, itu saya bagi 50% saya bagi penuh tanpa pakai uang bank. 50% untuk UMKM. UMKM ini adalah kita danain customernya banking kita ambil. Saya jelasin. Jadi keuntungannya di sini 10% per bulan, yang di sini 1% per bulan. Jadi kalau digabung menjadi 1 triliun 5,5%. 11% dibagi 2. 5,5%. Berarti saya bisa menjual program 1% per bulan selama 100 bulan. Jadi kalau 5,5 dikalikan 100 itu adalah 550%. Saya kasih 100% kan? Berarti saya masih untung berapa? 450%. Ya, jadi belum lagi kami punya program freemium property yang dimana mereka nggak perlu cicil. Tapi kita akan fokus hari ini adalah ke developer. Jadi ini perbandingan secara angka dengan nilai 1 miliar. Developer yang merah ini developer konvensional yang dipakai oleh dari level bawah sampai level atas. In-house, KPR. Tapi kalau dengan program kita, ada properti 1 miliar, cicilannya 1% per bulan. Pertanyaannya, Anda jadi konsumen, pilih yang mana? Pasti yang pilih yang kanan. Mungkin Anda lagi tanya, labanya di mana? Ya, labanya di mana? Ya, nanti saya jawab di terakhir. Jadi, bisnis apa yang kita hari ini masukkan tadi yang di UMKM? Supplier hari ini, supplier selama ini didanai oleh bank dengan persyaratan mereka harus ada jaminan. Betul? Ya, dan itu maksimal 75%. Hari ini mereka pinjam karena mereka ada perputaran bayar, itu dibayar lama. Contoh PLN, Pertamina, Gudang Garam, lama. Ya kan? Hari ini kami datang. Nah ini contoh supplier kami yang kami Nama saya Max Win, saya terdiri dari Bluebisnis.com. Kebetulan saya dengan salah satu pengusaha mandiri yang kebetulan bekerja sama dengan kami. Ini namanya Pak siapa Pak? Pak Taufik, saya dari CV Wisata Store Pasuruan. Nah kami alhamdulillah bisa kerjasama dengan Bluebisnis ini dengan Pak Win ya. Saya setiap kirim material, kemudian saya kirimkan tanda terima surat jalannya. Nah, Bluebisnis langsung bisa kirim ke saya untuk transfer dananya. Cukup dengan CPK saja udah cair. Ya, jadi Bluebisnis punya program kalau Pak Taufik nanti bisa meningkatkan sampai 10 M per bulan.
ya otomatis setahun berarti 120 M. Kita berharap akan menyiapin untuk menjual company-nya, jadi minimal nilainya 120 miliar itu. Saya akan berusaha seperti itu. Ya. Saya akan usahakan pekerjaan ini kita kerjasama bisa tambah lancar lah. Iya. Oke. Pak Taufik, mungkin ada yang mau disampaikan ke Venture Capital hari ini. Pak Taufik, semangatnya. Terima kasih kepada vendor kami Beli Bisnis ya, Beli Bisnis ini yang bisa membantu saya untuk membesarkan perusahaan saya tanpa adanya riba dan tanpa pinjam ke bank. Nah, tanpa jaminan lagi. Ini yang paling penting. Ya. Ya, jadi kami akan menjadi agen daripada supplier, developer share ekonomi akan jadi agennya, di mana yang selama ini mereka kembangkan, kita bisa menawarin 10 kali, 20 kali dari bank yang mereka tawarin. Tapi konsepnya kami nggak ngutangin pihaknya supplier karena bayarnya dapat cash. Kita ngutangin bayarnya siapa? PLN, Pertamina. Basically kita harus ngutangin orang yang lebih besar daripada utangnya. Kalau utangnya 10 M, saya akan ngutangin orang punya aset 1 triliun. Saya nggak mungkin kalau 10 M ngutangin asetnya cuma 20 M, rugi. Resiko. Jadi basically itu sekarang ini. Kalau bank enggak, bank kan ngutangin supplier. Lalu cara masuknya bagaimana? Jadi kita hari ini misalnya properti kan biasanya konsepnya yaitu bangunnya bisa 100 miliar, dia cuma butuh punya 10 M dia putarin terus. Jadi kalau hari ini kebetulan pagi kita lagi take over untuk di Papua, dia punya modal awal 52 miliar, yang dibutuhkan untuk bangun itu 192, itu kita injekin 110 M, kita bangun penuh tanpa pakai bank. Lalu kita juga dana injekin untuk 162 karena 2 mesin, karena nggak pakai 2 mesin nggak bisa di sisi ini. Jadi keuntungannya 5,5 kalikan 162 ini minimum perhitungan kami. Basically kami yang paling minimum main moderat sama X factor. Jadi kita hitung 8,9 pada bulan ke-13. Jadi kalau bulan ke-87 keuntungannya basically bisa 700 miliar. Itu tidak memakai usaha bank, konsumen nanti 1% tanpa DP, tanpa bunga, tanpa KPR. Pengembangan bisnis mandiri 5 tahun ke depan, karena kita nggak perlu pakai utang bank, kita pakai pasar obligasi yang seperti Nasir, yang ngusir Denatur Inaun, yang berpikir bahwa utang bank harus pakai jaminan. Kalau di pasar modal nggak, kepercayaan. Kepercayaan kita apa? 100 bulan konsumen yang sewa sama kita. Lalu pemegang saham tidak keluar modal, pemegang saham akan kita pegang, yang pegang. Lalu marketing premium kita go public dalam waktu umurnya PT itu 5 tahun. Jadi kalau Pak Sabar nanti umur PT-nya saya lihat 3 tahun, saya bisa ngakuin nggak 5 tahun lagi, cuma 2 tahun aja saya bisa go public. Dan itu 10 kali dan 20 kali. Jadi hari ini kami sudah ada mesin kedua. Maka dari itu kami berani untuk take over mesin pertama, properti. Bagi kami nggak jualan rumah. No, my own business is valuation. Jadi kami evaluasi, itu 1 tambah 1 enggak 2. Kami evaluasi 1 tambah 1 1000 program ini. Jadi hanya 1 starting point aja. Jadi intinya Pak Sabar 20% misalnya, saya bisa jadikan 2 tahun, 3 tahun, 200%. Bahkan 5 tahun saya bisa kan 2000%. Sama seperti Gojek, Tokopedia. Kayak gitu. Ya, kira-kira itu presentasi dari saya. Tapi saat kita jual unit, apakah kita nggak bangun secara fisik? Lu bangun dong. Bangun dong. Bangun. Yang bangun kita. Kan kita yang ngeluarin dana bangunnya. Jadi basically Pak Sabar nggak perlu pakai bank. Tinggal asetnya Pak Sabar berapa. Kami punya financial engineering yang menghitungkan kalau Pak Sabar dengan modal 20 kan konvensional. 20%, 30%. Kami enggak. Jadi bagaimana 1 tambah 1 1000 Pak. Tapi dana-dana yang di proyek estimasi data bisa dihimpun itu saat setelah go public. Enggak, yang langsung. Kan ini dana itu pure dari dananya kami. Dana yang saya alihkan dari gubernur bupati yang sudah saya rancang 2 tahun yang lalu. Saya langsung eksekusi di situ. Jadi sekarang tuh eranya sudah keterbukaan. Beda sama dulu. Dulu kalau dana kan ditanya, bibit bobot babatnya siapa. Sekarang eranya basically ya siapa sih Nadiem Makarim? Kalau sekarang kenal,
Coba 2008. Siapa Nadiem Makarim? Nggak kenal orang-orang. Siapa William Tanujaya? Nggak kenal. Tapi begitu terima duit, luar biasa, semua tahu. Siapa Jack Ma? Equity, valuation. Ini yang kita main. Jadi saya ajak Pak Sabar sama grupnya bermain. Pak Sabar sudah pengalaman. Dalam bidang yang konvensional, saya Pak Sabar ajanya. Trik-trik marketing hebat. Tapi ini adalah permainan different things. Jadi kayak saya ilustrasikan, developer hari ini seperti kayak kuda zaman dulu. Oh, kuda lebih cepat. Pak Sabar punya tekniko, punya jokinya, punya apanya. Itu kuda. Tapi bermain dengan Ford, mobil, beda Pak. Cara mainnya beda, cara pandangnya beda. Orang yang pengusaha kuda berpikir Ford, gila ini. Gak mungkin ini tipuan ini, Cipto Junaidi nih. Pikirnya kayak gitu. Tapi kita yang bermain di sini sudah nggak main biasa itu Pak. Yang saya lakukan presentasi itu biasa, sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan